Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 9 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh aktivitas dan penata layanan kami. Biarlah berkat Sabat menjadi bagian kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Ismail Nababan. Kepada Bapak Ismail, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam pada hari ini tanggal 9 Mei 2026 berjudul Tertulis di Hati. Ayat inti diambil dari Yeremia 31 ayat 33 dan 34. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Hukum yang sama yang terukir pada loh batu ditulis oleh Roh Kudus pada loh hati. Alih-alih berusaha menegakkan kebenaran kita sendiri, kita menerima kebenaran Kristus. Darahnya menebus dosa-dosa kita. Ketaatannya diterima bagi kita. Kemudian hati yang diperbarui oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh. Melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang tertulis di hati kita. Memiliki Roh Kristus, kita akan berjalan seperti Ia berjalan. Ada dua kesalahan yang terhadapnya anak-anak Allah, terutama mereka yang baru saja datang untuk percaya pada kasih karunia-Nya. Terutama perlu berjaga-jaga. Yang pertama adalah melihat kepada pekerjaan mereka sendiri, mempercayai apapun yang dapat mereka lakukan untuk membawa diri mereka ke dalam keselarasan dengan Allah. Dia yang mencoba menjadi kudus melalui pekerjaan-pekerjaannya sendiri dalam memelihara hukum, sedang mencoba sesuatu yang mustahil. Kesalahan yang berlawanan dan tidak kalah berbahaya adalah bahwa kepercayaan kepada Kristus membebaskan manusia dari memelihara hukum Allah, bahwa karena hanya melalui iman kita menjadi peserta kasih karunia Kristus. Pekerjaan kita tidak ada hubungannya dengan penebusan kita. Jika hukum tertulis di hati, tidakkah itu akan membentuk kehidupan? Alih-alih membebaskan manusia dari penurutan, adalah iman dan hanya iman yang membuat kita menjadi peserta kasih karunia Kristus, yang memampukan kita untuk memberikan penurutan. Di mana tidak hanya ada kepercayaan pada firman Allah, tetapi penyerahan kehendak kepadanya. Di mana hati diserahkan kepadanya, kasih sayang tertuju padanya. Di sana ada iman yang bekerja melalui kasih dan menyucikan jiwa. Melalui iman ini, hati diperbarui dalam gambar Allah. Dan hati yang dalam keadaan tidak diperbaruinya tidak tunduk pada hukum Allah. Dan memang tidak dapat. Sekarang bersukacita dalam perintah-perintahnya yang kudus, berseru dengan pemazmur. Betapa kucintai Tauratmu,
Aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 97. Dan kebenaran hukum digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Roma 8 ayat 1. Demikian renungan malam kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Ismail. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dalam renungan malam ini, Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa, menyatakan kasih karunia perjanjian baru. Hukumnya tidak hanya tertulis di loh batu, tetapi di loh hati manusia. 10 hukum yang diucapkan Allah dan ditulis oleh jarinya di atas 2 loh batu menunjukkan standar kekudusannya. Allah ingin hubungan yang hidup dengan umatnya, bukan sekedar agama yang bersifat lahiriah. Ketika hati diubahkan oleh Roh Yesus Kristus, penurutan kepada kehendak Allah lahir dari kasih, bukan karena paksaan. Ayat inti renungan malam ini di dalam Yeremia 31 ayat 33 dan 34 berkata, "Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Hukum Allah ditulis dalam hati. Siapa yang menuliskannya? Yang menuliskannya adalah Yesus Kristus. Bagaimana caranya Yesus Kristus menuliskannya dalam hati kita? Yesus Kristus menuliskannya dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus dan disebut juga Roh Kudus. Bagaimana caranya Roh Kudus bekerja dalam hati kita? Roh Nubuat di dalam manuskrip 150 tahun 1899 paragraf 56 berkata, "Apapun dalam pikiran, perkataan atau perbuatan, dalam temperamen, kasih sayang, kebiasaan atau watak yang tidak sepenuhnya selaras dengan hukum Allah, Roh Kudus segera mendeteksinya. Roh Kudus kemudian menyajikan cermin Injil sehingga orang berdosa dapat melihat dirinya dalam dosa. Dosa dan Roh Kudus tidak dapat berdiam dalam hati yang sama. Saat Roh bekerja pada hati, kebajikan-kebajikan ilahi dari kebenaran ditanamkan. Roh Kudus mendeteksi segala yang tidak selaras dengan hukum Allah dan menunjukkan dosa kepada orang berdosa. Ketika Roh bekerja, kebajikan ilahi ditanamkan dan manusia menemukan kelegaan melalui kesesuaian kehendaknya dengan kehendak Allah, menjadi peserta kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada di dalam dunia oleh hawa nafsu. Saat Roh Kudus tinggal dalam hati, kita mulai mencintai apa yang Tuhan cintai. Kita memiliki hati yang baru dan dimampukan menurut hukum Allah yang adalah salinan karakternya. Alkitab berkata di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 137, paragraf 2 berkata, "Hukum yang sama yang terukir pada loh batu ditulis oleh Roh Kudus pada loh hati. Alih-alih berusaha menegakkan kebenaran kita sendiri, kita menerima kebenaran Kristus. Darahnya menebus dosa-dosa kita. Ketaatannya diterima bagi kita. Kemudian hati yang diperbaharui oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh. Melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang tertulis di hati kita.
memiliki Roh Kristus, kita akan berjalan seperti Ia berjalan. Hukum Allah harus tertulis di dalam hati. Kemudian, hukum itu akan dinyatakan dalam karakter. Karakter yang sempurna menghasilkan buah-buah roh, sebagaimana di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dengan demikian, apa yang kita lakukan menjadi kemuliaan bagi Allah, dan orang lain dapat melihat Kristus melalui kehidupan kita. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 3 ayat 3 berkata, "Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, melalui iman kepada Yesus Kristus dan dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus, kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah setiap hari. Biarlah hukum Allah benar-benar tertulis di hati kita. Kiranya pekabaran malam hari ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menyatakan bahwa Allah akan menuliskan hukum-Mu di dalam hati kami dan menurutinya oleh kuasa Yesus Kristus melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkanlah Roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu. Hidup dan karakter kami disucikan semakin hari, semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sepanjang malam ini, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.